Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Suwarni Channel. Melanjutkan dari video sebelumnya, di mana Yisoo berhasil membayar apa yang telah dilakukan Sogo terhadap Lee Sung-min dengan memotong jari kelingkingnya. Mimin juga mau ucapin terima kasih kepada kalian yang telah berdonasi, like, komen, dan juga subscribe channel kecil ini sebagai bentuk support kalian. Semoga kesehatan dan keberkahan menyertai kita semua. Dan untuk yang baru bergabung, bolehlah untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng agar tidak ketinggalan update-update dari kami. Dan untuk part ini temponya agak Mimin kurangin ya, karena lihat video kemarin kayaknya kecepatan. Cukup dan gak sabar untuk keseruan jalan ceritanya. Oke, Mimin izin intro ya. Pada video sebelumnya, Musang tertangkap oleh Sogo dan Yisoo yang masih bisa berdiri dengan segenap kekuatannya mendekati Sogo mampu untuk membayar apa yang telah ia lakukan selama ini, yaitu memotong jari kelingking Lee Sung-min. Sogo yang terkejut dengan hal ini refleks menyabetkan pedangnya ke arah Yisoo, namun dengan bantuan Musang Yisoo dapat menghindarinya. Sogo yang telah kehilangan jarinya di sini malah tertawa sambil mengatakan, "Beraninya orang sepertimu melakukan ini padaku." Melihat Sogo yang bertingkah aneh dan berbicara dengan bahasa Jepang, Yisoo menggoda dengan mengatakan, "Apa yang kau katakan? Apa kau baru saja meminta maaf padaku?" Dokyung dalam sela-sela pertarungannya dengan Ketua Jang mencoba melihat situasinya dan sedikit tersenyum atas kelakuan adiknya dengan mengatakan, "Bagus Yisoo, kau benar-benar memotong jarinya." Saat Dokyung lengah, disinilah Ketua Jang memiliki kesempatan untuk menyerang dan bam, Ketua Jang mendaratkan kakinya ke dada Dokyung sambil mengatakan, "Come on." Lanjut, saat dalam kondisi yang tidak siap, Ketua Jang menerjang lagi, namun sebuah pisau melayang ke arahnya membuat dia harus menghindarinya cuy. Adalah Sion yang melemparkannya sambil mengatakan, "Hampir saja, kemampuan refleksmu memang patut untuk dipuji." Melihat situasinya yang semakin terdesak, Ketua Jang mau tidak mau harus mengeluarkan pistolnya. Di sini Sion sedikit menggoda Ketua Jang dengan mengatakan, "Apa kau mau membunuh semuanya seperti apa yang kau lakukan dulu? Percayalah, kali ini kau akan benar-benar mati." Setelah Sion berkata seperti itu, datanglah Hanizawa di antara mereka sambil mengatakan, "Kau tidak bisa melakukan itu." Kedatangan Hanizawa ini membuat Dokyung berkata, "Kau datang di saat yang tepat." Setelah itu Hanizawa mendekati Ketua Jang memperkenalkan diri. "Aku Hanizawa dan sepertinya ketuaku ingin berbicara denganmu," sambil memberikan handphonenya ke Ketua Jang cuy. Seketika Sogo terhenti fokusnya kepada Yisoo dan berkata dalam hatinya, "Ayah." Percakapan antara Ketua Jang dan Oyama Tetsuji dimulai. Halo, agak canggung karena ini pertama kalinya kita bicara. Sepertinya kedua anakku sedang berada di sana. Bisa kau beritahu aku apa yang sedang kalian lakukan?" Sambil mengambil sebatang rokok, Ketua Jang menjawab, "Sayangnya Pak, ada yang harus kita selesaikan." Mendengar jawaban Ketua Jang, Tetsuji kemudian berkata lagi, "Sepertinya kau harus jaga ucapanmu. Jika aku tidak suka dengan jawabanmu, aku khawatir kita juga harus menyelesaikan sesuatu. Dengar ya, baik Dokyung ataupun Sogo, mereka adalah anakku yang kucintai." Ya, walau saat ini ada sedikit pertengkaran kecil antara mereka, terlihat Ketua Jang menyimak sambil membakar rokoknya cuy. Di sini Tetsuji mulai menawarkan sesuatu, "Biar ku perjelas apa yang ingin aku katakan. Bagaimana jika mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri? Kau tidak usah ikut campur." Sebagai imbalannya adalah bahwa Oyama akan mendukung proyek yang sedang kau jalankan. Wanshin, apa itu sebutannya? Setelahnya kita diperlihatkan Dokyung yang keluar dengan merangkul adiknya bersama aliansi di belakangnya. Ketua polisi yang melihat gerombolan orang tersebut berkata, "Jangan ada yang bergerak, jangan kalian pikir bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah." Ketua Jang mendekati kepala polisi ini kemudian berkata, "Sudahlah, kita akhiri sampai sini saja. Di chapter ini Sogo harus menerima kekalahannya ya cuy." Waktu berjalan, 2 bulan pasca perang besar terjadi, kita diperlihatkan sebuah konferensi pers di mana banyak wartawan media meliput. Adalah kepala polisi yang bertanggung jawab menjelaskan kepada publik apa yang terjadi atas kebakaran di distrik Hangnam. Tes. Baik teman-teman media sekalian,
Terkait dengan adanya dugaan kebakaran ini disebabkan oleh perselisihan antar organisasi, memang benar adanya. Namun himbauan kami kepada masyarakat agar tidak terlalu cemas, karena pihak kepolisian sudah menangkap dalang di balik penyerangan ini. Dan untuk mencegah hal ini terjadi lagi, pemerintah membentuk One Scene dan menempatkan pasukan khusus di tempat-tempat rawan. Scene berpindah di mana Honggu sedang mempresentasikan apa yang terjadi setelah perang besar terjadi kepada Dokyung, Sungmin, dan Siulan. Juga ada pengawal setianya masing-masing. Honggu menjelaskan sebelumnya terdapat 5 organisasi besar yang menjaga keseimbangan Seoul, yaitu Taesan, Ilhak, Gyeongsang, Taesong, dan HHS. Setelah perang pecah kini hanya terdapat 3, yaitu Taesan dengan aliansinya, HHS dan organisasi milik pemerintah yaitu One Scene, di mana aliansi Taesan dan One Scene merupakan kekuatan besar. Honggu kemudian menjelaskan pemerintah menjalankan bisnis gelapnya di bawah One Scene ini. Mendengar penjelasan Honggu, Sungmin mengatakan, kalau memang benar, One Scene akan terus bertambah besar. Jika sudah terjadi keseimbangan tidak akan tercipta. HHS adalah penentu. Jika kita bisa mengamankan hak bisnis dengan HHS, kita akan aman. Mendengar usulan dari Sungmin, Dokyung kemudian bangkit dari kursinya sambil menguci rambutnya yang terurai. Aku setuju saja dengan usulanmu, namun kali ini Taesan akan bergerak secara terpisah. Kau urus saja yang berkaitan dengan lobi-lobi atau apalah itu. Aku akan mengurus pembersihannya. Shin Mimin pindah tepatnya di provinsi Gangnam. Terlihat pria botak berjas hitam tampak tergesa-gesa. Saat dirasa telah aman, pria ini berkata lirih, "Sial, siapa orang itu? Apa orang ini dari One Scene?" Sambil mencoba menghubungi rekan-rekannya ya cuy. Belum sempat pria ini meminta bantuan, tiba-tiba ia diserang, dibenturkan ke tembok cuy. Pria yang menghajar si botak kemudian mengambil handphonenya dan berkata, "Nah, sekarang teleponlah." Pria botak menjawab kebingungan, "Apa maksudmu? Telepon siapa?" Dengan amarah yang menggebu-gebu, pria ini menginjak dada si botak sambil mengatakan, "Telepon siapa yang bisa kau telepon? Aku tidak peduli jika kau menelpon pasukan One Scene atau siapapun. Beritahu mereka bahwa Baek Dokyung, tidak, Baek Yiso ada di sini." Sedikit Mimin sederhanain ya cuy, apa yang terjadi? Barangkali ada yang masih bingung, oke? Sebelum ini kan perang besar terjadi, di mana Sogo bekerja sama dengan Ketua Jang dengan mengambil Gyeongsang dan Taesong versi Wang Hao. Saat itu kondisinya aliansi dari Taesan memang unggul. Di saat penentuan perang tersebut, pertarungan Sogo dengan Musang Sion Yiso, juga Dokyung dengan Ketua Jang harus berhenti karena ikut campur dari Tetsuji. Dan Ketua Jang menerima tawarannya. Nah, setelah perang One Scene ini berdiri menjadi organisasi membuat keseimbangan Seoul berada di bawah kekuatan 3 pilar, yaitu One Scene, aliansi Taesan, dan HHS. Yiso yang tidak kesampaian untuk membalas dendam rekan-rekannya dulu ke Ketua Jang membuatnya semakin beringas. Udah jelas ya cuy penjelasan Mimin. Lanjut ke jalan ceritanya. Scene dibuka terlihat Sogo yang datang dalam sebuah pertemuan, seperti acara sumpah cuy di sini. Dan benar saja ketiganya mengambil sumpah dengan meminum arak bersama. Ada Sogo, Hanizawa, dan Wang Hao. Di markas aliansi Taesan di mana Jeonho mengajak Gujun dan Seong untuk segera bergerak juga untuk menggandeng kelompok-kelompok kecil. Saat hendak keluar bersamaan, Yiso datang bersama Sion. Jeonho kemudian menyapa Yiso dengan mengatakan, "Tuan Yiso, kudengar kau pergi ke Gangnam sendirian. Apa kau sudah..." Belum sempat Jeonho menanyakan kabar Yiso, Yiso menjatuhkan kopernya. Terlihat beberapa berkas keluar dari koper tersebut sambil mengatakan, "Ambil ini, dokumen hak bisnis organisasi kecil di Gangnam." Atas tindakan Yiso tersebut, Jeonho protes dengan mengatakan, "Aku paham kita sedang dalam misi untuk membesarkan organisasi, tapi kekerasan bukanlah cara satu-satunya. Kita juga masih ada kelompok kecil lainnya. Kalau begini kita tak jauh beda dengan One Scene." Mendengar ocehan Jeonho, Yiso dengan mimik wajah yang menyeramkan merespon, "Apa bedanya kita dengan mereka? Aku malah berpikir mengapa kita harus tampak berbeda." Setelah mengatakan hal tersebut, Yiso berlalu begitu saja. Namun di sini Gujun yang menilai perkataan Yiso sudah kelewatan menodongnya dengan belati sambil mengatakan, "Tarik kembali ucapanmu tadi." Di sini Yiso hanya sekedar melirik ya. Sion yang merupakan pengikut setia Yiso tidak tinggal diam melihat ketua timnya ditodong seperti itu dan berbalik mengancam Gujun dengan belati bengkoknya.
Melihat pertengkaran kecil ini, Jeonho menenangkan Gujun dengan mengatakan, "Gujun, turunkan senjatamu itu." Saat situasinya agak tenang, Dokyung datang bersama sekretarisnya dan mengatakan, "Ada apa ini? Kok tegang sekali? Apa kalian berkelahi?" "Oh ya, terima kasih Hiso, kau sudah bekerja keras," sambil menepuk pundak dari Hiso ya. Kemudian Dokyung mengambil dokumen-dokumen tersebut dan mengatakan, "Benar, aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya, tapi kurasa ini agak berlebihan. Jangan bilang kau akan melakukan hal yang sama saat di hotel." Tak bisa menahan amarahnya, Yiso akhirnya berteriak kepada sang kakak, "Benar, aku akan melakukan hal yang sama. Dan kenapa kau tidak membunuh mereka semua? Aku ingin menghabisi mereka dan ikut mati bersamanya." Mendengar celotehan tersebut, Dokyung meninju Yiso cuy sambil mengatakan, "Apa yang baru saja kau katakan, hah? Apa kau sebegitunya ingin mengakhiri hidupmu?" Di sini Yiso hanya bisa mengumpat, "Jabingan, sakit cok." Aduh, mungkin sampai sini dulu Mimin menemani kalian. Tunggu keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.